beserta jajaran para asatan seluruh jamaah mushola, baik yang di dalam maupun yang di luar, yang insyaallah malam ini kita mendapatkan tuangan rahmat, keberkahan dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimulai kita baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa ali baiti wa sahbihi Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ila hadratil sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati Abi Adam wa ummatana sallallahu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Summa ila hadrati ila arwah jami'il anbiya'il mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa jami'il basirin wal muhaddisin wal muhaqqiqin was-sufin wa jami'il fuqaha wa syaikhin wa ustadina ala ahya'i Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa ila khadrati khususan ila rusyana wa tanara wa lillahi kasna wa jaringa sahibul karama ila khadrati jaddina wa lillahi kaji Muhammad ya rajul sahibul istiqamah wa dzurriyyati wa zawjati wa ila khadrati jaddina wa lillahi kaji Muhammad wa dzurriyyati wa zawjati wa ila khadrati syekhina wa ibina Muhammad subhanahu wa ta'ala Muhammad wa ila khadrati mu'allif hadhihi kitab safina ala bisamin ismail khadrani wa ila khadrati maulana al-habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa ila khadrati maulana al-habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid wa ila khadrati Sayyid Utsman bin Hasan bin Ahmad Asyakiri nafa'ana bi ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah syai'un lillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillah hadrati ila arwah jami' ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittala'a 'alaina rajulun, sedang duduk maka datanglah kepada kami seorang laki-laki syadid bayadi siyab, yang memakai baju sangat putih, syadidu sawadi sya'ri, dan sangat hitam rambutnya. La yura alaihi asaru safar, tidak terlihat atas laki-laki tersebut bekas bepergian jauh. Wala ya'rifuhu, dan tidak ada yang mengenalnya, minna ahadun, di antara kami, salah satu di antara kami. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia duduk dengan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, dan ia menempelkan lututnya dengan lutut Nabi. Wa wadda'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad, kemudian dia bertanya kepada Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam, jelaskan kepadaku Muhammad tentang Islam. Qala Rasulullah, maka Nabi menjawab, al-Islam an tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiquhu ila akhiril hadis. Kita masih membahas rukun Islam di dalam kitab Safinatun Najah. Karena rukun Islam dan rukun iman ini berkaitan dengan ibadah badaniyah
dan syahadat berkaitan dengan ibadah batiniyah. Maka hampir 1 tahun ya, hampir 6 bulan lah, hampir 6 bulan kita belum selesai tentang syahadat, karena ini syahadat sangat penting. Manusia dikatakan Islam dan tidaknya itu bagaimana syahadat. Karena manusia yang maksiat, meskipun dia maksiat, tapi jika dia masih syahadat, tetap dia beragama Islam. Maka ketika kita sudah Islam, maka kewajiban kita ini menjaga syahadat agar tidak keluar dari Islam, kemudian menambahi kualitas keimanan kita kepada Allah dengan melakukan amal-amal solih. Ya, jadi amal soleh itu sholat, zakat, puasa untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Tapi keimanan adalah syahadat. Maka sengaja banyak saya bahas. Setidaknya jika kita belum bisa mengamalkannya, jangan sampai kita menghancurkan syahadat itu. Itulah pentingnya ngaji. Meskipun kita tidak melaksanakan, yang mungkin kita bermaksiat, tetapi dengan sebab kita ngaji, kita tahu batasan itu. Mana yang menyebabkan kita terjerumus di dalam dosa, dan mana yang menyebabkan kita terjerumus dalam jurang kemurtadan. Maka yang sangat pedih adalah jika dia masuk ke dalam lubang kemurtadan sehingga dia keluar dari agama Islam. Itu yang paling bahaya. Karena seburuk apapun orang Islam, meskipun dia mampir ke neraka, dia pasti akan diangkat oleh Allah ke dalam surga. Tapi orang non muslim yang tidak Islam, sebaik apapun dia, maka ketika mati tidak beriman kepada Allah, niscaya dia akan selamanya di api neraka. Ya, ini maka penting, sangat penting sekali itu. Kemudian kita membahas yang terakhir, yaitu riddah, pembatalan syahadat dengan sebab ucapan. Kemarin saya membahas, masih melanjutkan ya, nanti selesai ini, maka bagaimana cara kita bertaubatnya jika kita melakukan. Yang pertama, orang itu dikatakan murtad bil lisan, keluar dari agama Islam dengan sebab ucapannya, yaitu yang ketiga ya. Ada 3 sebab keluar dari agama Islam karena keyakinannya, kedua dia keluar atau mungkin dia keluar dari Islam karena pekerjaannya, dan yang terakhir atau mungkin dia keluar dari agama Islam sebab ucapannya. Keyakinan dan pekerjaan sudah saya bahas. Maka yang ketiga yaitu dengan ucapan. Yang kemarin saya bahas adalah seperti ucapan yang menyebabkan kita keluar dari agama Islam. Seperti penjelasannya udah kemarin, ini sekilas saja untuk mengingat. Seperti dia mengatakan ya kafir, ya Yahudiyya, au ya Nasraniyya, au ya adimaddin, muridan bidzalik anna alladhi alai al-mukhattab min ad-din kufrun au yahudiyyatun au nasraniyyatun laisa bidinin. Kemarin saya membahas ketika kita memanggil saudara muslim kita dengan sebutan hai kafir, memanggil saudara muslim kita wahai Yahudi, atau wahai Nasrani, atau ya laisad-din, hai orang yang kagak punya agama. Bahasa kitanya kayak nggak punya agama, hai orang yang tidak mempunyai agama. Maka ketika kita menyebut mereka dengan wahai kafir, wahai Nasrani, wahai Yahudi, wahai orang yang tidak mempunyai agama, kenyataannya, faktanya orang yang kita sebut kafir, Nasrani, Buddha itu, atau orang yang tidak mempunyai agama, dia punya agama, dia muslim. Ketika kita sebut dia kafir, padahal dia muslim. Ketika kita sebut dia Yahudi, padahal dia muslim. Maka hukum kekafirannya, hukum keyahudiannya, hukum tidak ada agamanya, itu kembali kepada dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan, nggak boleh. Ya, kita mengkafirkan orang yang tidak kafir, maka kita yang kafir.
Kita menyahudikan orang yang tidak Yahudi, maka kita yang Yahudi. Kita mengatakan orang yang beragama tidak punya agama, maka kitalah yang tidak punya agama. Karena tidak punya agama, karena dia yang kafir, karena dia yang Yahudi, berarti dia yang keluar dari agama Islam dengan sebab ucapannya. Maka hati-hati nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kecuali mana dalilnya? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Idza akfara ar-rajula akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma." Rawahu Muslim. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa akfara ar-rajulu akhahu, ia telah mengkafirkan saudara laki-lakinya, fabana, ternyata orang yang dikafirkan bukan kafir. Ternyata yang diyahudikan bukan Yahudi. Ternyata yang dikatakan tidak punya agama, dia punya agama Islam, maka hukum itu akan kembali kepada kita. Atau kemarin saya kembangkan seperti kita memunafikkan orang yang tidak munafik. Dasar antum munafik, padahal tidak munafik, maka hukum itu berbalik kepada kita. Memfasikkan orang yang tidak fasik, maka kita yang fasik. Maka Islam itu sangat betul-betul menjaga tali persaudaraan, betul-betul menjaga perasaan. Karena hukum itu akan berbalik. Atau mungkin menuduh zina, tapi kenyataannya tidak zina, maka dosa zina itu kembali kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan ya, sekarang udah ngaji, artinya jaga ucapan itu. Kalau kita mengatakan kafir, Yahudi, Nasrani, ke Yahudinya balik. Kita yang kafir, itu murtad. Syahadat kita. Kalau dalam kitab Sulamun Taufik atau Asadur Rafiq. Tapi kalau kita memunafikkan orang munafik, ya hakikatnya orang munafik kan tidak Islam. Orang memunafikkan orang, mempasikkan orang, ya orang fasik itu kan masih Islam, ya kan? Masih Islam. Tapi kalau mengkafirkan ini bahaya, nggak boleh. Paham kira-kira? Sampai-sampai apa? Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Pak menjaga betul Pak orang-orang seperti itu. Ya, sampai Nabi Muhammad saja, kita bahkan orang yang hidup saja, ini ajaran Nabi Muhammad nih. Orang yang masih hidup, dia jelas orang tersebut tidak memeluk agama Islam. Mungkin dia Nasrani, mungkin dia Buddha, mungkin dia Katolik. Ya, jelas kan ini Yahudi, dia Nasrani. Itu kita di dalam Islam, itu kita nggak boleh memponis dia itu, dasar ente orang Nasrani, dasar ente ahli maksiat, pasti ente tuh matinya masuk neraka. Nah, itu nggak boleh kita memponis seperti itu. Tidak boleh. Karena kita nggak tahu 10 menit ke depan seperti apa. Karena kita nggak tahu esok seperti apa. Mungkin saja ketika kita bilang antum ahli neraka, pada kenyataan 10 menit kemudian atau esoknya dia taubat kepada Allah, dia menjadi ahli surga. Bagaimana kita? Ya, artinya sifatnya memponis. Tapi kalau dia melakukan maksiat, kita katakan antum berdosa. Ya betul karena kemaksiatannya, tapi memponisnya tidak, tidak, itu kan memponis kan? Ente ahli neraka. Itu ponis namanya. Enggak boleh. Tapi kalau dia melakukan maksiat, ya berdosa, tapi memponis dia ahli neraka, tidak, tidak boleh. Karena kita enggak tahu 10 menit ke depan seperti apa. Paham kira-kira? Itu yang jelas loh maksiat loh. Bagaimana yang kita tidak tahu cuma kabar atau mungkin kabar burung atau kabar dari tetangga. Yang jelas kita melihatnya dia maksiat saja, yang jelas kita mendengar langsung dia bermaksiat, yang lihat dengan mata kita nggak boleh ponis dia ahli neraka. Itu yang kita lihat. Bagaimana yang nggak lihat? Paham kira-kira? Tapi kemaksiatannya berdosa, tapi memponisnya tidak boleh. Paham kira-kira ini? Bahkan kita boleh mendoakan orang kafir itu yang kafir agar mendapatkan hidayah. Kita boleh memponis itu Pak, orang itu ente ahli neraka, ente di neraka jahanam, kita ponis pasti neraka jahanam. Itu cuma satu, illa man sallallahu alaihi Nabi Muhammad, illa man quti'a mautuhu bil kufri. Kita boleh memponis ente ahli neraka. Itu kepada siapa? Kepada orang yang sudah dipastikan mautuhu bil kufri, kematiannya dalam keadaan kafir. Artinya emang mati kafir. Ya udah jelas itu mah dia pasti neraka. Ka Abi Jahlin, seperti kita bilang Abu Jahal di neraka. Ya pasti itu. Karena Abu Jahal dari hidup sampai mati tidak memeluk agama Islam. Nah, kalau mereka kan yang maksiat atau mungkin yang tidak menyembah Allah, kita nggak tahu 5 menit ke depan seperti apa, besoknya seperti apa.
Maka nggak boleh kita memponis. Yang tidak boleh memponis ya, memponis ente ahli neraka. Dan juga banyak cerita seorang pelacur juga ada yang masuk surga. Banyak kiai-kiai menjelaskan itu. Nah, tapi kalau kita melihat dia maksiat, boleh nggak kita mengatakan dia berdosa? Boleh. Dia berdosa atas maksiatan, tapi memponisnya ke neraka tidak. Paham kira-kira? Karena kita nggak tahu akhirnya seperti apa ya. Itu kewajiban kita. Memponisnya nggak boleh, tapi mengatakan dosanya boleh. Itu pun mengatakannya bukan untuk menghina. Kita katakan ente berdosa, bukan untuk menghina, tapi untuk mendidik, untuk memberitahu, untuk memperbaiki agar dia mau bertobat kepada Allah. Itu pun catatannya seperti itu. Bukan kita menghina dia, tapi mengajak dia untuk bertobat kepada Allah. Masya Allah. Islam sampai seperti itu kan ya? Luar biasa. Nah, itulah. Karena memang Allah Maha Pengampun. Kita dikasih mata, dikasih telinga, dikasih mulut oleh Allah, semua milik Allah. Kemudian kita pakai maksiat, berarti kita pakai maksiat mata yang diberikan Allah. Kita pakai telinga yang diberikan Allah, kita pakai maksiat. Mulut, lisan yang diberikan Allah, kita pakai maksiat. Itu Pak, kalau Allah perhitungan sama kita, Pak, udah langsung diadab. Tapi Allah Maha Pengampun. Biar kita maksiat terus, tapi kita taubat kepada Allah, kita diampuni. Sampai Allah yang ngajak taubat. Kata Allah kalau bahasa Betawinya, setelah kita maksiat, kata Allah kalau bahasa Betawi ya, yuk bayana yuk kepadaku, yuk kita baikan, kata Allah tuh. Kita udah maksiat, tapi Allah ngajak baikan. Kan luar biasa itu. Baikannya bagaimana? Kita maksiat, kata Allah, tubu ilallahi taubatan, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Kalau bahasa simpelnya kan, setelah kita maksiat, Allah bukan murka, Allah ngajak baikan. Yuk baikan, kamu kan udah maksiat dengan mata yang aku berikan, kamu sudah bermaksiat dengan telinga yang aku berikan, kamu sudah maksiat dengan kaki yang aku berikan. Allah tak langsung murka, tapi Allah ngajak baikan. Yuk baikan, arti tubu ilallahi taubatan. Nah, makanya kalau udah diajak baikan gak mau taubat, pas mati dalam keadaan maksiat atau kafir, udah pasti nerakanya itu. Karena itu udah ponis. Udah ponis. Jadi mengatakan orang berbuat dosa, kita sebut dosa, bisa. Itu pun dengan tujuan mendidik. Tapi ketika kita memponisnya, dia ahli neraka, itu tidak boleh. Paham kira-kira? Bahkan meskipun dia udah meninggal dunia, dia ahli maksiat nih, tapi bukan kafir ya. Atau mungkin kafir lah sekaligus. Kemudian ada anaknya masuk Islam. Atau mungkin anaknya semua masuk Islam, istrinya masuk Islam, bapaknya jelas matinya dalam keadaan kafir. Atau mungkin bapaknya orang Islam tapi mati dalam keadaan maksiat, tapi Islam. Nah, keburukan mereka itu nggak boleh kita sebutin, Pak. Anaknya mondok, bapaknya bajingan, udah mati. Bapaknya bajingan. Kemudian anaknya dipesantrenin, menyesal, dia tahu perbuatan bapaknya, atau mungkin tidak memeluk agama Islam kemudian mati. Kita bilang kepada anaknya, nah, Masya Allah, jangan bilang kepada anaknya menyebutkan dosa orang tuanya. Kita ngomong, memuji dia, tapi akhirnya menjatuhkan dia, nggak boleh. Memuji bagaimana? Nah, Masya Allah, kamu sekarang mondok, ngapal Quran. Ya, mudah-mudahan nak, kamu tidak seperti bapakmu. Wah, nah, bapakmu itu nah ahli maksiat begini. Nah, ini kan awalnya muji. Betul nggak? Pada akhirnya membuka aib orang tuanya telah meninggal dunia. Itu nggak boleh juga. Kenapa nggak boleh? Karena kenapa? Siapapun anaknya ketika dibuka keburukan orang tuanya telah meninggal dunia, ingat ada yang tersakiti, bukan yang meninggal dunia. Yang tersakiti itu yang masih hidup. Siapa? Anaknya. Kan nggak terima anaknya dibuka keburukan orang tuanya. Betul nggak? Ada nggak anak yang mendengar orang tuanya dibuka aibnya kemudian dia senang? Ada nggak? Nggak ada. Maka jaga yang hidup. Paham nggak? Kita ngelihat ke situ. Tapi ucapkan yang baik. Nah, Masya Allah, bapaknya ahli maksiat mati, bapaknya kafir mati, anaknya masuk Islam, mondok. Nah, ucapkan yang baik. Alhamdulillah kamu pesantren rajin ibadah. Nah, Masya Allah, insya Allah dengan kamu mondok, dengan kamu ngaji, dengan kamu belajar, itu akan menjadi amal salih, membuat orang tuamu yang telah meninggal dunia senang di akhirat nanti. Itu ucapan yang bagus, bukan dibuka. Kedengaran? Masih ada yang hidup. Nggak boleh itu. Islam sampai seperti itu ya. Itu pernah nggak dicontohkan Nabi? Pernah. Nabi kan musuh bebuyutannya, mati kafir pasti neraka.
pasti nerakanya siapa? Abu Jahal. Kan udah pasti itu mah. Maka saya berani ngomong pasti. Karena yang boleh dipastikan neraka orang yang jelas matinya kafir. Lah Abu Jahal itu kafir, Pak. Kafir. Bukan sebatas kafir, dia yang memusuhi Nabi. Tetapi siapa sangka, Pak? Putrinya Abu Jahal namanya Ikrimah binti Abu Jahal. Ikrimah masuk Islam. Karena Abu Jahal punya putri namanya Ikrimah kan? Itu masuk Ketika Ikrimah putrinya Abu Jahal masuk Islam, apa yang disampaikan Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya? Wahai sahabat-sahabatmu, jangan kau ceritakan keburukan Abu Jahal. Jangan kau ceritakan kejahatan Abu Jahal. Jangan kau ceritakan kekafiran Abu Jahal di depan Ikrimah. Kita memuliakan orang yang hidup Ikrimah yang telah masuk Islam. Itu nggak boleh juga sama Nabi, karena Ikrimahnya ada. Nah kalau sekarang kan Ikrimahnya udah kagak ada. Kita menceritakan Abu Jahal, satu memang udah diponis kekafirannya, kedua untuk mengambil iktibar, pelajaran bahwa orang yang memusuhi Islam pasti akhir hidupnya akan sengsara, walaupun awalnya bahagia. Jelas kira-kira? Nah ini yang jelas. Apalagi kagak jelas ya, udah nggak boleh itu Pak. Nabi itu luar biasa. Nah ini mah kalau meninggal orang mati ngomong, saksikanlah bahwa si mayat ini ahlil khair gitu ya. Saksikanlah mayat ini isyhadu ala hadil janazati min ahlil khair gitu kan ya. Saksikanlah jenazah ini orang yang baik. Kita bilang baik. Pas begitu katanya baik. Diomongin keburukannya. Gimana sih ente? Bohong, ente dusta kalau begitu. Jelas kira-kira. Terus udah ngomong khair semua itu. Ngomong khair di belakangnya syar kan gitu. Nah, enggak boleh itu. Nah ini. Paham kira-kira? Jadi memponis orang yang masih hidup tidak kecuali kalau kafir harbi boleh. Kita lanjut. Wa kasukhriyati, itu udah kemarin ya. Wa kasukhriyati bi ismin min asma'ihi ta'ala aw wa'dihi aw wa'idihi miman la yakhfa 'alaihi nisbatun dalik ilaiha. Termasuk murtad atau keluar dari agama Islam dengan sebab ucapan kasukhriyati, seperti ia mengolok-olok atau menjelek-jeleki atau menghina bi ismin min asma'ihi ta'ala. Dia mengolok-olok, dia menghina nama min asma'illahi ta'ala, dari nama-nama Allah yang indah. Dengan tujuannya dia menistihza, menghina, menjelek-jeleki nama Allah yang indah. Apa nama Allah itu? Yang berjumlah ada 99. Ar-Rahman, Nur-Rahimul, Malikul, Qudusus, Salamul, Mu'minul, Muhaiminul, Azizul, Jabbar. Ya, itu kan Asmaul Husna. Itu nama-nama Allah yang indah. Kemudian dia sengaja sukhriyah, dia hina nama Allah yang indah itu. Maka kalau tujuan dia mengatakan Rahmannya Allah, Rahimnya Allah, Maliknya Allah, Ghaninya Allah, Fatahnya Allah, tujuan dia menghina nama-nama Allah tersebut, tujuannya menghina ya, maka dia murtad atau keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah adab kita dalam berdoa. Apa yang kita minta kepada Allah, maka sebut nama Allah itu yang indah. Tergantung sesuaikan yang kita minta kepada Allah. Karena Allah berkata dalam Quran, walillahil asmaul husna, terus fad'uhu biha. Walillahi asmaul husna, milik Allah lah al-asma'ul husna, nama-nama yang indah. Maka fad'uhu, maka berdoalah kamu dengan nama-nama Allah itu. Adabnya kita berdoa kepada Allah itu memanggil nama Allah yang indah sesuai dengan permintaan kita. Kalau kita mengerti, contoh kita minta diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka panggil nama Allah yang mendeklarasikan dirinya Allah sebagai zat yang maha kaya. Bagaimana kita minta, ya Allah, kita minta ya Mughni, wahai zat yang maha kaya. Ada kan Mughni? Berikanlah kami kekayaan atau kecukupan. Panggil ya Mughni. Makanya orang kalau pengen kaya dikasih amalan.
Baca ya mugni, ya mugni, ya mugni 7.000 kali setiap malam Jumat. Jangan diamalin Pak, saya nggak ngejajain. Bukan berarti itu datang dewek Pak, bukan. Kalau kita baca ya mugni, ya mugni, ya mugni, ya mugni, ya mugni, ya mugni, itu dibaca begitu, ya bukan berarti duit kuat, bukan. Wah itu mah Gus Samsudin. Nanti dibuka triknya mah pesulap merah itu. Bukan, artinya begini, yang biasa kalau kita dagang dengan sebab kita mengamalkan itu, yang biasanya kita untungnya 100.000, tahu-tahu dagang somai, tahu-tahu ada yang pesan buat hajatan. Itu maksudnya, bukan duit keluar sendiri, bukan. Paham kira-kira? Yang tadinya kita kerja karyawan, sebab kita kerjanya rajin, kita amalkan itu, mungkin kita dinaiki jadi supervisor, jadi ada jalannya. Paham kira-kira? Atau mungkin dia tidak diangkat derajatnya, tetap menjadi karyawan, dagangnya biasa saja, tapi sebab dia mengamalkan tersebut, diberikan ketenangan dalam hidupnya. Jadi macam-macam. Yang pasti ada jalan bekerjanya. Nah itu kata Allah, doa itu. Terus jangan diamalin ya. Saya kagak ngejazain itu. Kalau mau dijajain bawa ayam hitam. Bohong Pak, bohong. Bercanda itu. Bercanda. Mau bekakak ya. Itu bercanda ya. Yang di luar bercanda nih ya. Jangan dimasukin hati nih. Tapi memang betul kalau kita pengen kaya, panggil nama Allah ya mugni. Makanya kan Allah ngomong tuh, kalau sebutlah nama Allah ketika kita berdoa, ya kalau pengen kaya ya mugni. Kita pengen diberikan ilmu oleh Allah, panggil nama Allah, zat yang mendeklarasikan dirinya sang pemberi ilmu, ya alim. Ya kan? Pengen diberikan rezeki yang luas, panggil nama orang yang memberikan rezeki, ya rozak. Ya kan? Pengen kemuliaan, ya karim. Pengen dapat hidayah, ya hadi. Makanya ada kadang orang itu karena dia paham dan mengerti, duduk tahu-tahu dia bilang ya tawab. Kita nggak dengar cuma ya tawab doang. Berarti dia sedang meminta kepada Allah dalam bentuk pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. At-Tawwab, Allah Maha Pemaaf. Atau mungkin dia lagi kesulitan dalam rezeki, tahu-tahu dia diam, duduk di samping kita, dia bilang ya Razak. Intinya dia meminta kepada Allah, zat yang pemberi rezeki. Kita mau orang kagak ngerti ya. Lu ngapa sih jadi rojak-rojak baik? Lu ngapa sih jadi mugni-mugni baik? Nah ini kan akibat kagak ngaji. Betul nggak? Padahal dia mengatakan itu betul sesuai dengan permintaannya. Ya, jangan sampai kita minta kaya tapi manggilnya ya hadi, kan terbalik. Ya, kita minta rezeki, berarti panggil yang betul ya rozak. Tapi kita manggilnya ya hadi, wahai zat yang memberikan hidayah, minta rezeki. Kan nggak nyambung itu. Makanya orang-orang yang mengerti kadang, maka ada amal-amalan itu seperti minta diberikan belas kasih sayang kepada Allah, maka panggil ya Rahim atau ya Rahman. Makanya banyak amalan-amalan para orang-orang tasawuf, ya kan, seperti dia baca ya Rabbi irham illam tarham may yarham, ya Rabbi irham illam tarham may yarham, ya Rabbi irham illam tarham may yarham, ya Rabbi ighfir illam taghfir may yaghfir. Dia minta ampun nama Allah, panggil ya Ghafir. Maka banyak tuh amalan ya Rabbi irham, ya Allah irham, berikanlah kasih sayang. Man ya Rabbi irham, berikanlah kasih sayangmu. Man kepada orang, lam tarham. Jika kamu tidak memberikan kasih sayang kepada siapa kami mintanya? Ya Rabbi ighfir, ya Allah berikanlah ampunanmu kepadaku. Illam takfir, jika engkau tidak memberikan ampunan, la yaghfir, maka tidak ada yang bisa memberikan pengampunan. Maka banyak, bukan bid'ah. Ini disebut bid'ah kan? Itu amalan apa baik kata ya Rabbi ram. Nah sekarang ente percaya enggak dengan kalimat walillahi asmaul husna? Kan Allah yang menganjurkan. Ente disuruh berdoa dengan menyebut nama Allah yang indah, yang berjumlah 99. Dari 99 itu mempunyai makna tersendiri. Ada makna rizki, ada makna ilmu, ada makna kasih sayang, ada makna pengen jabatan, ya Malik. Pengen jadi lurah, pengen jadi panggil ya Malik, ya Malik. Ya kan? Dia kan sepakat. Maka ulama itu memanggil banyak dikir-dikir, ada ya Latif, ya Latif, ya Latif. Itu bukan bid'ah. Kalau disebut bid'ah berarti lu nggak paham. Paham nggak? Berarti tidak paham. Tidak paham. Jelas Allah yang nyuruh.
Paham kira-kira? Itu kalau kita tahu artinya. Paham? Tapi pada faktanya kan kita nggak tahu artinya. Kita minta duit nyebutnya ya fattah. Ya itu kan kagak nyambung. Kita minta hidayah bilangnya ya alim. Nah ini nggak nyambung. Bagaimana kalau kita tidak tahu? Gampang, Islam memudahkan. Kalau kita tidak tahu, maka sebutlah nama Allah, nama lafdzul jalalah, yaitu nama Allahnya langsung. Ya Allah, berikanlah aku rizki. Ya Allah, berikanlah aku ilmu. Ya Allah, berikanlah aku hidayah. Sebut aja Allahnya langsung. Sebab ketika kita menyebut nama Allah, lafdzul jalalah, lafaz Allah ini, nama Allah ini yang disebut lafaz jalalah mencakup 99 nama Allah. Tapi kalau adabnya sesuaikan dengan permintaan kita, sebab kita tidak tahu artinya, sebut aja nama Allah. Dengan menyebut nama Allah mencakup Rahman, mencakup Rahim, Malik, Kudus, Salam, dan semuanya. Paham kira-kira? Ya, jadi kalau nanti ada teman kita ngomong tahu-tahu ya Fattah ya Alim, jangan dihina. Coba kalau kita ngomongnya dihina itu, lu ngapa sih patah bocah mana sih? Ya, mugni baik, mugni bocah mana sih? Kalau kita sudah tahu dan tujuannya kita ngomong begitu menghinanya, dia menyebut ya mugni, ya rozak, ya tawab. Tujuan kita menghinanya, dia menyebut tawab, maka secara hukum dia keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena dalam kitab Sulamun Taufik seperti apa? Termasuk kafir dengan sebab ucapan, yaitu apa? Kasukhriyati bi ismin min asma'illahi ta'ala, yaitu menghina nama-nama Allah Ta'ala yang indah itu. Ya Allah, saya mah kagak tahu kemarin. Ya baginda kagak tahu mah ya kali ya. Ya nggak tahu bagian kali ya. Baginda biarin nggak tahu mah. Tapi jangan nggak tahu mulu. Ya kalau nggak tahu mulu tuh jadi dosa. Paham Pak? Yang kagak tahu ngomong, untung gua kagak ngaji, jadi gua nggak tahu. Nah ini sialan ini. Paham kira-kira? Itu udah salah fatal itu. Begini Pak, begini nih. Jadi jangan berdalil untung gua nggak ngaji, jadi nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak dosa. Salah Pak. Ente kalau kagak tahu dosa. Ya kita nggak tahu nih, dosa apa nggak dosa? Saya nggak mau ngomong murtad dulu dah, kesereman. Ya karena nggak tahu. Tapi kalau udah tahu, jangan. Itu kalau kita menghina, ada orang ya tawab, padahal dia lagi manggil Allah ya ma tahu. Kita bilang ya karim, lu karim baik, karim mana sih? Padahal dia nyebut nama Allah yang indah, yang mulia. Kalau kita ngomong begitu, tujuan menghina, keluar dari agama Islam. Karena menghina nama Allah yang indah. Nah kalau nggak tahu, ya tetap dosa. Saya nggak boleh bilang murtad dulu. Nggak tahu itu nggak dosa Pak. Tapi kalau udah tahu, sengaja, bukan dosa lagi, murtad dah itu. Paham kira-kira? Begini, orang itu Pak, ada yang salah di luar kebenaran, ada orang yang salah di luar, ada orang itu salah di dalam kebenaran, ada orang salah itu di luar kebenaran. Ini jangan salah paham nih. Ada salah itu di dalam kebenaran, salahnya masih di dalam kebenaran, ada orang salah di luar kebenaran. Yang pertama, orang yang salah di dalam kebenaran, Allah cinta walaupun salah. Orang yang salah dalam kebenaran, Allah resep. Orang yang salah dalam kebenaran, nanti kesalahannya diganti oleh Allah dengan kebaikan. Siapa orang yang salah dalam kebenaran? Orang yang belajar ilmu agama. Sebab ini bab ngaji ya. Karena kan ngaji. Seperti orang yang salah belajar. Orang belajar itu kan syaratnya salah Pak. Betul nggak? Nah kalau bener mah jangan belajar, ngajar. Ya kan ya? Kalau belajar, kalau bener mah ngajar, bukan belajar. Nah, belajar itu syaratnya salah. Contoh, kata gurunya, kamu jangan berbuat ini. Tetap baik. Yang paling gampang Quran dah, Quran. Kata gurunya, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lihatin mulut saya nih, itu zal yang ada titiknya di atas. Jadi cara menyebutnya lidah digigit sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim nyebutnya itu monyong sambil nyengir, nirrajim. Gitu kan? Tapi kenyataan dibilang a'udzu billah, du bukannya zu. Dibilang du baik. Salah nggak itu? Salah nggak? Kalau secara hukum membaca Al-Quran salah, dosa apa enggak?
Dosa kalau kita baca Al-Quran salah. Tapi ketika kita salah dalam kebenaran, artinya salah masih belajar. Salahnya itu Allah resep. Salah yang model begitu Allah cinta. Salah yang seperti itu nanti Allah ganti dengan kebaikan. Resep Pak, Allah biasa lagi. Salahnya resep, bagaimana benernya? Paham kira-kira? Bapak, jadi kita walaupun salah masih ngaji. Allah resep salah begitu. Ada salah di luar kebenaran. Udah salah kagak mau ngaji, berarti kan di luar kebenaran. Udah salah tidak mau ngaji. Ini salah di luar kebenaran. Dan salah yang di luar kebenaran, udah salah tidak mau belajar, udah salah tidak mau ngaji. Salah yang begitu Allah kagak resep. Salah yang begitu dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bilang saya nggak tahu, nggak dosa. Kalau salahnya antum di dalam kebenaran, Allah cinta. Karena kalaupun ente salah, insya Allah akan bisa karena masih belajar. Tapi kalau orang salah tidak belajar, orang salah di luar kebenaran, tidak ada harapan untuk bisa. Karena belajar juga enggak. Nah yang begitu mah dosa. Jelas kira-kira? Jelas kira-kira? Jadi ada salah di dalam kebenaran, ada di luar kebenaran. Nah, mudah-mudahan kita ada di dalam kebenaran. Jelas kira-kira? Jadi udah tahu sekarang nih. Dijaga. Bi ismin min asma'i ta'ala. Jadi itu nama-nama Allah yang indah. Bahkan nama-nama ini juga dianjurkan dijadikan nama untuk kita punya anak. Ya, Rahman, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Razak dan lain sebagainya. Jadi kalau jangan kita hina nama itu karena memang Allah yang dalam kitab Asadur Rafiq termasuk murtad dengan ucapan wa kasukhriyati bi ismin min asma'illahi ta'ala. Mengolok-olok nama Allah yang indah itu hukumnya kufur. Berarti secara hukum, maaf saya bicara hukum, antum tidak percaya, baca kitab Sulamut Taufik halaman 12. Ada nggak itu Kang? Bener nggak saya bacanya? Ada nggak? Wa kasukhriyati, lihat, wa kasukhriyati, betul? Bi ismin min asma'ihi ta'ala. Ada kan? Nah, berarti ini bukan ungkapan saya. Ini ungkapan Maulana Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Hashim Ba'alawi. Karena yang mengarang kitab Sulamut Taufik adalah Habib Abdullah bin Husain. Jadi kalau mau marah sama beliau, jangan saya. Saya cuma baca. Jelas kira-kira ini? Nah, jadi kan kalau hikmahnya ngaji jadi udah tahu tuh kan ya. Jadi dia mengolok, itu nama Allah. Nah maka sebab mengolok-ngolok nama Allah yang indah itu menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Maka ingat, ketika ada sekelompok orang yang berzikir dengan menyebut nama Allah yang indah, ya Latif, ya Latif, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Mughni, ya Razak, dia bilang, wah itu nggak boleh, apalagi dibuang, wah itu bid'ah, neraka, wah lu yang biang bid'ah. Paham? Ente yang biang bid'ah, ente yang keluar dari agama Islam, bukan yang berzikir. Kenapa? Karena anjuran berdoa itu menyebut adabnya, nyebut nama Allah yang 99. Kalau tidak tahu artinya, baru sebut nama Allah. Bukan menghina lagi dibilang bid'ah. Kan gila itu kan ya. Paham kira-kira? Jelas? Nah ini. Jangankan menghina aja nggak boleh, bilang bid'ah lagi. Bismin masmillahi ta'ala. Awa'idihi, atau dia menghina wa'ad, janji al-jannah was sawab. Awa'idihi, atau dia menyepelekan nikmat Allah yang ada di surga. Wa'dun, janji Allah yang melakukan perintah berarti akan mendapatkan surga, diberikan pahala. Atau dia menyepelekan perkara-perkara jannah, dia menyepelekan pahala-pahala yang Allah janjikan. Antum kalau sholat akan seperti ini pahalanya. Antum akan masuk surga, antum akan dapat bidadari. Ketika kita mendengar, lah ilok aku gitu. Ya, sambil tujuannya menghinakan ucapan itu, sambil menghinakan janji Allah bagi orang yang melakukan perintah Allah, menghina pahalanya, menghina surganya, maka itu pun sesuatu yang menyebabkan ia keluar dari agama Allah. Awa'idihi, atau dia menantang ancaman Allah. Awa'idihi, atau dia menantang atau menghinakan ancaman bagi orang yang tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum tidak sholat, antum masuk neraka.
Kalau antum tak pakai mabuk-mabukan, antum akan mendapatkan siksaan seperti ini. Dia jawab, biarin, gua masuk neraka juga, gua mesen masuk neraka, nanti gua enak bareng sama artis ini segala macam. Ada nggak yang begitu? Ada kan? Ucapan seperti itu murtad, keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dalik. Karena tujuannya istiza. Jadi ucapan ini sudah ada di zaman dulu. Makanya saya bilang ucapan orang jahiliyah itu ada lagi di zaman sekarang. Dia nantang, mesen tiket. Oh nanti saya bisa lihat teman-teman saya. Wa'idi. Pak, Masya Allah, tidak ada kenikmatan sedikit pun di neraka itu, tidak ada. Hatta orang yang tidak menyembah Allah, Pak, minta diskonnya banyak. Minta diskonnya pertama, ya Allah disiksa mulu. Ya Allah berikanlah keringanan kepadaku. Minta apa namanya, kalau orang di penjara itu dikeluarkan bersyarat, namanya apa? Remisi ya. Ribuan tahun disiksa, minta diremisi sama Allah itu. Nggak bisa. Kata malaikat, jangan lama-lama 1 minggu, nggak bisa. Jangan lama-lama, udah 1 hari saja ya Allah. Nggak bisa Pak. Ketika dia minta 1 hari nggak bisa, 1 jam saja ya Rabb. Tuh orang kafir tuh. Hentikan siksaan 1 jam saja. Malaikat lapor ke Allah, jawab kepada khalidina fiha, selama ini neraka nggak bisa. Sampai terakhir orang kafir berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, biarkanlah siksamu terus mensiksaku di neraka ini, dan aku tidak bisa mendapatkan remisi darimu walau kana sa'ah, meskipun itu cuma 1 jam. Tapi ya Rabb, aku minta ringankan siksaan ini. Apa jawaban Allah? La, ini perbuatanmu. Nggak bisa Pak. Na'udzubillahi nggak ada remisi di sana. Maka sengaja saya bahas panjang-panjang ini, karena kalau masih muslim, walaupun di neraka pasti akan diangkat ke surga, asal jangan murtad. Asal jangan Nah ini jangan murtad, ini babnya. Jangan menghina orang kafir, jangan mengatakan kafir, ini iseng kan Pak ya? Kalau begini emang harus iseng Pak. Ya artinya memang tugas Nabi itu 2 Pak, Basyir wa Nadhir kan, ngasih kabar bahagia bagi yang melakukan perintah, wa Nadhir, ngasih kabar yang menyedihkan bagi orang yang melanggar perintah Allah. Dan mesti paham itu. Nah pahamnya kan di sini di ngaji. Paham kira-kira ya? Nah, wa'ad. Jadi percaya dengan janji Allah, awa'idi, atau dia menantang wa'id, ancaman Allah, mimman la yakhfa alai nisbatu dalik ilaih. Dia menantang, biarin gua masuk neraka, gua mesen tiket ya Rob. Ya, itu ucapan membuat dia murtad. Bagaimana doanya bagi orang murtad? Jika dia mati pada saat itu, pasti kafir. Tapi kalau dia masih hidup, ya mudah-mudahan Allah berikan dia hidayah. Karena kan kita nggak boleh ponis. Tadi saya bilang, kita tidak boleh memponis ente ahli neraka kalau dia masih hidup, kecuali kalau udah mati. Tapi ucapannya ya jelas dosa. Ucapannya membuat dia murtad, tapi memponisnya tidak boh. Karena memponis orang neraka selama-lamanya itu cuma satu yang dibolehkan. Illa man kuti'a mautu bil kufar. Kalau dia dipastikan matinya dalam keadaan kafir, baru kita ngomong ente selamanya di neraka. Ke Abi Jahal, seperti Abu Jahal. Itu pun masih ada adabnya juga. Kalau dia punya anak, jangan sebutin. Nanti yang mati, yang hidupnya yang kesinggung. Paham kira-kira? Nah ini. Kemudian ka'ayakula nisbatan dalika subhanahu wa ka'ayakula law amaroni Allah bikada lam af'alu aw law sarat al-qiblata fi jihati kada ma salaitu ilaiha. Atau dia mengatakan law amaroni Allah bikada lam afalu awal salat al-qiblata fi jihati kada ma salaitu ilayya. Atau dia bicara seperti apa yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam, seperti dia berkata lau amaroni Allah, jika telah memerintahkan kepadaku Allah Subhanahu wa taala bikada, jika Allah memerintahkan aku salat, jika Allah memerintahkan aku puasa, jika Allah memerintahkan aku ngaji, jika Allah perintahkan aku menjauhi maksiat, maka dia mengatakan lam af'aluhu kada, kagak bakal saya melakukannya, nggak akan saya melakukan perintah itu. Diucapkan kalimatnya,
Kalau Allah perintahkan ini diucapkan, enggak, saya tidak akan melakukan perintah-perintah tersebut. Atau aulau salat al-qiblah aulau salat al-qiblata fi jihati kada ma salaitu ilayya. Atau kita kalau salat ngadep kiblat kan? Kiblat itu ngulon ya. Ngadep ngulon. Kita bilang kalau kiblat berubah ngadepnya ngetan, umpama, meskipun itu Allah yang perintahkan, meskipun itu Nabi yang perintahkan, nggak akan saya ngadep ngetan, saya mesti ngadep kulon terus. Nah itu pun nggak boleh. Paham? Kalau Allah katakan pindah, emang bisa kiblat itu berpindah? Itu kan ada dulu di zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama saja. Jadi kita bilang, jika Allah ini perintahkan sholat, perintahkan puasa, perintahkan ngaji, lam af'alu, saya tidak akan melakukannya. Nah, ini jelas dia keluar dari Allah. Artinya dengan sifat menantang. Tapi kalau dia tidak sholat, tidak menantang, dia tidak ngaji, tidak menantang, mungkin dia capek. Beda kan? Mungkin dia sibuk. Nah, ini kalau dia capek, sibuk, itu tidak menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Yang menyebabkan itu dia menantang. Enggak, biar Allah yang perintahkan sholat, ya enggak bakal gua lakuin, enggak bakal gua jalanin. Nah itu sifatnya menantang. Maka itulah yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Menantangnya itu, menghinanya itu. Kalau mungkin melakukannya karena capek, lelah, segala macam, ya dosa hukumnya, tapi tidak keluar dari agama Islam. Tidak keluar. Atau mungkin kalau kiblat ini berubah, saya tidak akan melakukan itu. Ya seperti di zaman Rasulullah SAW. Secara singkat, dulu orang itu kan ngadep kiblatnya ke Masjidil Aqsa kan, 1 tahun lebih ya. Orang sholatnya kan bukan ngadep Ka'bah, ngadep Masjidil Aqsa, Pak. Ya, masjid. Secara singkat, ketika sholat, kemudian Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW di Quran surah Al-Baqarah, Bismillah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna lin-nasi hujjah. Nah, itu kan Qurannya. Ketika Nabi itu ketika Nabi sholat masih menghadap Masjidil Aqsa, kemudian serentak Allah perintahkan Nabi Muhammad itu mulai sekarang, hai sumakuntum, di mana mulai saat ini, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, palingkanlah wajahmu syatral masjidil haram, untuk pindah arah kiblat tersebut, atau waktu itu kiblat tersebut ke Ka'bah. Maka kan berubah. Paham kira-kira? Nah, maka bagi orang-orang yang mengingkari, ada nggak yang mengingkari itu? Banyak. Yahudi, ya kan? Mereka tetap meyakini kiblatnya adalah Masjidil Aqsa, padahal itu sudah dinasakh, sudah dihapus, dipindah ke Masjidil Haram. Ya, tapi bukan kita mengatakan Masjidil Aqsa tidak mulia, tetapi sekarang di saat zaman Nabi dulu sholat yang ada ke Aqsa, setelah Allah perintahkan fawali wajhaka syatral Masjidil Haram, maka pada saat itu sampai sekarang, maka arah kiblat Ka'bah pindah dari yang tadinya di Palestina menjadi di Saudi Arabia, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Nggak boleh kita pertahankan itu. Jelas kira-kira ini? Kenapa Allah pindah? Sebab Allah memindahkan sesuatu itu dalam istilah ilmu usul fikih, dulunya perintah ngadep ke Masjidil Aqsa, kemudian dinasakh, ya kan, dihapus hukum tersebut, berarti hukum tersebut dihapus, tidak berlaku hukumnya, dipindah ke Masjidil Haram. Itu dalam istilah usul fikih namanya naskhul hukmi dunar rasmi. Tulisan perintah menghadap ke Masjidil Aqsa masih ada di Quran, tulisannya ada, tapi apa? Naskhul hukmi, hukumnya dihapus. Artinya nggak boleh kita berpegang teguh dengan kalimat itu, mesti gua mas sembayangan ngadep Masjid Aqsa, karena ada Qurannya juga. Betul ada Qurannya, tapi itu ayat nasakh yang sudah diganti hukumnya menjadi ke Masjidil Haram. Itu namanya naskhul hukmi dunar rasm. Itu kalau dalam istilah usul fikih. Ya, banyak lah, itu kan adanya di usul itu. Tahu ngerti tahu apa ya? Pokoknya begitu dah. Pokoknya sekarang ke Masjidil
ke Masjidil Haram. Jadi mereka salah. Ya, mereka salah. Maka ini jam berapa? Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama itu jangan menghina nama Allah. Jangan menghina. Percayalah dengan janji Allah, yaitu dengan surga dan neraka. Jangan dihina atau jangan menantang firman Allah, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Au lau a'tani jika memberikan kepadaku sapa Allah al-jannata. Lau a'tani Allah al-jannah ma dakhaltuha mustakhifan au muzhiran lil inad fil kun. Atau dia berkata, lau a'tani Allah al-jannah ma dakhaltuha mustakhifan au mudhiran lil inad. Atau dengan sombongnya dia berkata, saya hidup di dunia udah senang, semua serba cukup, seandainya Allah nanti memasukkan aku ke surga, ma dakhaltuha, enggak bakal masuk gue dah. Udah enggak pengen surga, udah buat ente aja surganya, enggak usah buat saya. Wah, luar biasa sombongnya itu. Nah, ketika dia mengatakan seperti itu pun, itu juga dia keluar dari agama Islam. Wa kayakula lau akhadani Allah bitarki salati ma'ama ana fihi min marad zalamani. Atau dia mengucapkan, termasuk yang memurtadkan, mengeluarkan dia dari agama Islam dengan sebab ucapannya, lau akhadani ay bi ma'na al-iqab. Jika Allah telah mensiksaku bitarkis solati, dengan jika Allah mensiksaku bitarkis solati dengan sebab saya tidak melakukan solat, ma'ana fi minal marab zalamani, sedangkan saya dalam keadaan sakit dan saya tidak melakukan solat, dalam keadaan saya dalam keadaan sakit meninggalkan perintah solat, lalu saya mati, kemudian saya disiksa oleh Allah sebab meninggalkan solat, saya sakit, zalamani, maka Allah telah zolim kepada diriku. Nah, ini juga murtad. Ini juga nggak boleh, Pak. Kita punya teman, punya saudara, atau mungkin kita yang sakit, atau mungkin istri, atau mungkin anak, tapi akalnya masih sehat ya. Ketika masuk waktu sholat, beritahu dia untuk sholat, beritahu dia untuk caranya sholat dalam keadaan sakit seperti apa. Ya, karena sholat itu kan selama akal masih ada, wajib sholat. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, tiduran kagak bisa, pakai apa? Isyarat, matanya sholat. Matanya kagak bisa, hatinya sholat. Hatinya kagak bisa, disolatin. Terakhir udah kan? Artinya dalam kondisi apapun, sholat tetap wajib selama ruh masih ada. Kecuali kalau tidur, lupa, hilang akal. Itu juga kalau lupa wajib qadha. Ya kan ya? Kita punya saudara sakit. Ya Rob, dengerin. Atau dia yang mengatakan sendiri. Di kitab As-Sulamut Tabi mengatakan, lau akhadani Allah bitarkis salat. Jika Allah menyiksaku dengan sebab aku meninggalkan salat, ma'ana fihi minal marad. Sedangkan aku meninggalkan salat itu dalam keadaan sakit, lalu aku mati dan aku dimasukkan neraka karena aku tidak salat dengan sebab sakit, zalamani, sungguh Allah telah zalim kepada diriku karena aku salat meninggalkan ini karena sakit. Itu nggak boleh. Atau mungkin kita punya saudara atau teman yang sedang sakit, kemudian masuk waktunya sholat, mungkin dia nggak tahu caranya seperti apa, kan banyak juga kan. Pada tadi tuh dari berdiri ke duduk ke tidur kan ya kan. Kemudian dia lagi sakit, kita beritahu, udah sholat aja, mungkin dengan tayamum. Bagaimana sholatnya? Ya terserah sebisanya. Jangan sampai kita mengatakan, udah ngapa? Oh lagi sakit begini disuruh sholat baik. Nah ini bahaya ente. Orang lagi sholat sakit, jadi disuruh sholat baik, udah nggak usah, kagak ngapa-ngapa, Allah dia tahu dia lagi sakit. Nah ini ucapan yang begini, ada nggak begitu? Nah, saya pakai bahasa saya, padahal udurnya sholat itu hanya tidur, lupa dan hilang akal. Sakit tidak menjadi udurnya sholat. Selama ruh, akal masih berfungsi, wajib sholat. Paham kira-kira?
Iya kan berakal. Ya akal masih ada, berakal maksudnya. Masih berakal. Kalau tidak mau sholat, ya jangan berakal. Kalau nggak berakal ya monggo-monggo aja nggak sholat. Nah kan dia masih berakal itu yang sakit, ya kan? Maka kita mendorong dia, saya sholat. Aduh nggak bisa, ajarkan caranya, mungkin dengan cara berdiri. Nah kalau dia sakitnya meninggalkan sholat, maka sakitnya itu menjadi musibah. Sakitnya itu bukan menjadi kafaratud dzunub, bukan melebur dosanya, malah nambah dosanya. Kan ada hadis Nabi kan, sakit itu melebur dosa. Kalau dia sabar dalam artian apa? Sabar atas takdir Allah, sabar dalam keadaan sakit tetap menjalankan sholat, karena sholat tetap wajib. Kalau tidak, nah ini naudzubillahi min, apalagi sampai dibantu mah, apalagi sampai dibilang udah Allah yang mau tahu. Nah ini nggak boleh, tidak ada dalam keadaan apapun. Paham kira-kira? Dalam keadaan perang juga masih wajib sholat. Ada sholat syiddatul khauf dalam keadaan perang. Nah ini paham kira-kira ya? Jadi nggak boleh. Berarti Allah zalim nih. Kalau gua sampai mati disiksa kagak sembayang karena zalim, enggak. Nah kalau kita tujuan itu untuk menghinakan perintah sholat, ya Rabb, maka itu termasuk yang mengeluarkan dia dari agama Islam atau murtad dengan sebab ucapannya. Ya Allah kemarin saya kagak tahu. Ya kalau nggak tahu mau udah dah. Ya kagak tahu ya. Sekarang udah tahu. Maka kalau udah tahu maka amalkan. Maka beritahu tetap sholat. Terserah caranya bagaimana gitu. Nggak bisa wudunya, bantu wudunya boleh. Kalau memang kata dokter mau sakit tapi boleh terkena air, boleh dibantu. Bagaimana cara membantu wudunya? Kita ambilkan air, kita usapkan ke kepalanya, nanti dia yang niat. Gampang kan? Dia sakit kan nggak bisa kan? Kita ambil air, udah saya nguduin. Ya ketika ambil air, kan yang wajib cuma 4 anggota kan? Wajah, tangan, kepala, kaki. Selain itu sunnah. Ambil, diusapin ke sininya. Nah kalau niat makan berarti hatinya masih fungsi, dia yang niat. Nah kalau tangannya kita ambil, usapin, dibantu. Boleh dalam bab wudu itu kan, apalagi karena keadaan mah. Bahkan kalau kita dalam keadaan sehat walafiat juga kita minta dibantu wudunya boleh, tapi makruh. Masih sehat pengen dibantu baik. Ya kalau yang sakit udah jelas. Paham kira-kira? Jadi nah itulah tugas seorang anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya. Nah ini kan ditemukan di pengajian masalah-masalah ini. Jelas kira-kira? Nah inilah akhadani. Dan terakhir wa yakni ma ana min al-marad aw qala li fi'lin hadatha hadha bi ghairi taqdirillah azza wa jal, atau insyaallah minggu depan sama si saya bahas ini karena nanti banyak, karena ini penting banget ya, pokoknya penting banget ya. Nanti termasuk murtad itu seperti ucapkan Aisyah ada syara'. Apakah ini perintah Allah? Dikasih tahu ini begini caranya. Dia ngomong hada Aisyah ada syara'. Apakah ini perintah Allah? Gua kira bukan perintah Allah ini. Itu bahasa Arabnya. Itu juga menyebabkan murtad. Insyaallah minggu depan itu. Paham kira-kira? Intinya murtad dengan ucapan, saya simpulkan yang telah kita bahas. Janganlah kau menyebut kafir kepada saudara muslimmu. Janganlah kau menyebut Yahudi, Nasrani atau orang yang tidak mempunyai agama. Jangan kita mengolok-olok nama-nama Allah yang indah, atau janganlah kita tidak menghina janji Allah bagi orang yang melakukan perintahnya. Maka jangan kita menantang ancaman Allah bagi orang yang melanggarnya, dan janganlah kita mengatakan jika Allah perintahkan ini saya tidak akan melakukannya, karena itu semuanya bukan sebatas dosa, itu menyebabkan kita keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah jaga keimanan dan keislaman kita. Wallahu a'lam bissawab. Silakan yang mau tanya. Silakan Pak yang mau tanya Pak. Terima kasih.